tahu step by stepnya seperti apa, apalagi siapa tahu di keluarga kita ya, ayah kita atau siapapun, mungkin juga kita yang dipanggil duluan oleh Allah gitu kan. Jadi kita bisa lebih tahu bagaimana cara menanganinya ya sih. Tahap-tahapnya seperti apa ya. Kalau gitu langsung kita lihat aja pemirsa, ini dia. Apa yang pertama kali dilakukan kepada orang yang meninggal? Pemirsa beriman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata ini yang sering kita ucapkan saat mendengar bila ada seseorang yang telah meninggal dunia. Bicara mengenai kematian, pasti setiap yang bernyawa akan mengalaminya. Dan ini memang sudah menjadi sunnatullah. Semua makhluk akan menghadapi hari akhirnya. Berbeda dengan makhluk lain, saat seorang muslim meninggal, tentu jasadnya harus diperlakukan sesuai dengan syariat. Lantas bagaimanakah cara Islam dalam memperlakukan orang yang sudah meninggal? Berikut tim berita Islami akan menjelaskannya. Pemirsa beriman, apabila seseorang telah menghembuskan nafas terakhirnya, maka ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak keluarga. Di antaranya, seperti yang telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi Abu Salamah yang telah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan kedua mata terbelalak, kemudian beliau memejamkan kedua mata Abu Salamah dan berkata, sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka ia diikuti oleh pandangan mata. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali dengan kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau mendoakan Abu Salamah seraya berkata yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, dan jagalah keturunan sesudahnya agar termasuk dalam orang-orang yang selamat. Ampunilah kami dan ia, lapangkanlah kuburnya, serta berilah cahaya di dalamnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, seluruh jasadnya ditutupi dengan kain lurik atau sejenis kain buatan Yaman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, segerakanlah pemakaman jenazah. Jika ia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah menyerahkan kebaikan itu kepadanya. Dan jika ia bukan termasuk orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Hendaklah sebagian di antara mereka menyegerakan untuk melunasi hutang-hutang jenazah dari harta yang dimilikinya, walaupun hartanya habis untuk melunasi hutang tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang telah meninggal, lalu kami segera memandikannya, mengkafaninya, dan memberinya wewangian. Kemudian kami meletakkannya di tempat yang biasa digunakan untuk meletakkan jenazah, yaitu di makam Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kami untuk mensolatinya. Lalu beliau bersama kami mendekati jenazah tersebut beberapa langkah dan berkata, barangkali sahabat kalian ini masih mempunyai hutang. Orang-orang yang hadir menjawab, ya ada, sebanyak 2 dinar. Lantas beliau pun mundur, enggan mensolatinya. Kemudian seseorang di antara kami yang bernama Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, hutangnya akan menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 dinar hutangnya menjadi tanggunganmu dan murni dibayar dari hartamu. Sedangkan jenazah ini terbebas dari hutang itu. Abu Qatadah berkata, ya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mensolatinya. Dan setiap beliau bertemu dengan Abu Qatadah, beliau selalu bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan 2 dinar hutangnya? Ia menjawab, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sekarang barulah kulitnya merasa dingin karena dia telah terbebas dari siksa kubur. Pemirsa beriman, menangisi jenazah atau orang yang telah meninggal kerap kali terjadi bukan hanya dari umat muslim, melainkan juga dialami oleh seluruh manusia. Karena ketika seorang muslim menerima suatu musibah, baik yang menimpa jiwanya, hartanya, atau keluarganya, maka dia akan mengembalikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan merelakannya.
Kita, sebagai umat muslim, tidak dilarang untuk menangisi jenazah, selama itu tidak berlebihan atau sampai keluar dari syariat. Dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangisi kematian beberapa orang, di antaranya saat wafatnya putra beliau Ibrahim. Kemudian ketika Hamzah pamannya mati syahid karena perang, dan ketika beliau mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya wajar jika mata menangis, hati bersedih, dan kita hanya diperbolehkan mengatakan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kami semua bersedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim. Dalam hadis dijelaskan bahwa bersedih atas meninggalnya seseorang diperbolehkan dalam Islam, karena hal demikian pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kehilangan putra dan putrinya. Bahkan para ulama juga sepakat bahwa boleh menangisi jenazah asalkan tidak disertai dengan teriakan dan ratapan. Jadi pemirsa, beberapa tahapan dalam Islam yang mengharuskan kita untuk mengurus jenazah adalah hukumnya wajib. Sesungguhnya jenazah tidak boleh dibiarkan lama, karena semakin cepat dikubur maka akan semakin baik. Semoga dengan tayangan ini menjadi panutan buat kita dalam mengurus dan memuliakan jenazah. Nah, itu dia step-stepnya ya. Tadi ada yang mau ceritain soal kemarin? Oh iya, jadi kita ngomong-ngomong soal kematian ya, kita nggak tahu kapan kematian itu akan mengambil kita ya. Betul. Kita akan meninggalkan dunia ini dengan segala macam kenikmatannya. Pengalaman kemarin aku dengan rombongan aku, jadi ada salah satu jamaah yang ketika beribadah di Madinah, Mekah, terus di Jeddah, City Tour segala macam, sehat walafiat, begitu sampai di airport, ya antri check-in gitu ya, pingsan dan meninggal. Ya, jadi kita nggak tahu kapan tibanya, jadi kita harus siap-siap dari sekarang ya. Iya, dan bahasan tadi ternyata step-stepnya tadi yang pertama adalah ditutup dulu matanya. Betul. Ya, ditutup juga wajah dan seluruh tubuhnya. Setelah itu dimandikan, dikafankan, dan yang paling penting adalah kita harus nanya sama orang-orang kalau bisa diumumkan si jenazah ini punya hutang sama siapa aja, dan itu sudah urusannya ahli waris yang harus melunaskan. Betul. Gitu. Ya, jadi harus aktif ya pihak keluarga. Betul. Untuk bisa membereskan ya hutang-hutang dari si jenazah ini. Iya, dan setelah ini kita akan bahas tentang apakah hukumannya untuk orang-orang yang menggunakan ayat Al-Quran untuk kejahatan. Waduh, seperti apa ini ya? Iya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini.